Selamat siang teman-teman. Saya dan teman-teman sudah berada di Candi Lawang, Kecamatan Cepogo. Alasan saya memilih Candi Lawang sebagai objek dokumentasi saya dan teman-teman karena menurut warga sekitar, Candi Lawang ini masih memiliki banyak misteri dan banyak orang masyarakat yang belum tahu tentang Candi Lawang ini. Untuk mencari tahu dan menelusuri tentang Candi Lawang ini, mari kita cari tahu bersama-sama. Let's go. Hai guys. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Saya di sini dan saya ingin mewawancarai Bapak tentang Candi Lawang yang berada di Kecamatan Cepogo. Untuk pertama, Bapak perkenalkan diri. Oh ya, Adik. Selamat datang di Candi Lawang, Adik-adik. Nama saya Fajar. Rumah saya kebetulan di sebelah candi ini dan saya ada penduduk sini yang dari dulu bukan pendatang ya, Adik-adik. Saya dilahirkan di rumah ini juga, jadi dari dulu memang ya ini rumah saya, Candi Lawang ini. Ya, dan candi ini ada di Desa Dangean ini, Adik-adik, di Kelurahan Gedangan. Di mana ada apa Dek yang perlu dipertanyakan ke kami tidak, Dek? Wonten niki untuk Candi Lawang ini ditemukan pada tahun berapa, Pak? Oh, candi ini ditemukan pada tahun 1921. Di masa itu tahun 1921 itu masih di era atau dalam masa pemerintahan kolonial Belanda. Di sini ada perkebunan teh, kopi milik Belanda. Dan ketika itu tahun 1921 itu sebenarnya yang menemukan warga sini, khususnya memang yang punya rumah sebelah ini, Adik-adik. Jadi karena kebunnya jadi tahu lebih awal. Tapi karena tadi yang saya jelaskan masih di era kolonial Belanda, diklaimlah oleh seorang Belanda dalam sejarah itu, yang menemukan Belanda. Dan ketika di Belanda bercampur tangan untuk membuka ini bersama masyarakat, karena dulu masih pemerintahan itu, masyarakat kan tidak berani ada. Jadi terjadi juga penjaraan di sini oleh kolonial Belanda. Gitu. Untuk Candi Lawang ini kenapa bisa dinamakan Candi Lawang, Pak? Ya, yang berkaitan dengan ditemukannya tadi tahun 1921 tadi, pertama ketemu adalah pintu atas ini. Karena di sini itu dulu itu seperti gundukan tanah atau bukit, terus ada pohonan bambu yang rimbun, itu ada angin di bulan-bulan November, Desember itu kan angin kenceng di daerah sini, itu merobohkan pohonan bambu, akhirnya roboh kelihatan yang atas ini, terus dibuka oleh masyarakat setempat bersama dengan kolonial Belanda itu atau mandor-mandor kebun Belanda. Nah itu kan kelihatan seperti pintu itu yang ada di atas. Nanti bisa didokumentasikan ya. Itu kan seperti pintu, makanya oleh masyarakat setempat dinamakan Candi Lawang karena itu seperti pintu. Untuk Candi Lawang ini yang membudidayakan siapa, Pak? Kalau mohon maaf, sebenarnya untuk situs bukan membudidayakan, melestarikan. Melestarikan. Candi Lawang ini dilestarikan memang. Kalau dari masyarakat, peran masyarakat belum begitu ada ya, Dek. Tapi yang melestarikan, yang menjaga adalah situs, adalah apa itu, Dek? Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah yang kantornya ada di Prambanan. Dan dari situ, dari dinas itu mengutus satu atau dua orang untuk sebagai juru pelihara, yaitu untuk memelihara situs ini, untuk membersihkan lumut, rumput dan sebagainya. Kalau saya bukan dari bagian instansi karena
dulunya memang instansi, masuk dalam instansi itu, tapi saya sudah mundurkan diri dan saya di sini hanya sebagai juru kunci saja. Oke. Nggih, kuncen kalau bahasa Jawanya ya kuncen. Nggih. Iki masyarakat sudah tahu candi ini, Pak. Sudah semua. Iya. Terus peran masyarakat untuk melestarikan cagar budaya ini Nah, gimana, Pak? untuk itu saya jelaskan dulu, Dek. Di sini di Kelurahan Gedangan ini untuk peran masyarakat khususnya untuk kampung sini, lingkungan sini tidak ada peran yang begitu berarti atau peran yang menyentuh atau juga membantu melestarikan candi tidak ada, karena candi ini ditemukan karena di belakang rumah penduduk atau rumah saya, yaitu kan Iya. dulu punya eyang saya. Ketika dibuka kan ini masih kebunnya eyang saya. Iya. Jadi masyarakat itu menganggap ini masih dalam lingkup keluarga, lingkup tanggung jawab keluarga kami. Jadinya masyarakat sungkan untuk masuk ikut melestarikan, sungkan gitu aja, Dek. Jadi ya sifatnya agak tertutup begitu. Tapi sebenarnya enggak, ini terbuka untuk siapa saja, cuman dianggap saja tertutup karena berada di belakang rumah atau di kebun milik leluhur kami gitu. Dan keliling ini juga masih lahan kami juga. Jadi kayak tertutup seperti itulah, Dek. Anggapannya tertutup. Yeah. Untuk peran masyarakat tadi sudah, Pak. Ya. Sekarang saya mau bertanya, Pak. Ya, Corak boleh. atau sistem keagamaan di candi ini itu gimana, Pak? Apa? Ya, ide candi ini adalah, atau situs cagar budaya ini adalah bisa dinamakan kompleks candi karena terdiri dari 5 bangunan. Pertama Candi Induk, itu ada Yoni, karena tadi jenengan tanya apa corak atau sistem keagamaan situs peninggalan ini, kalau ada Yoni seperti itu pasti Hindu, deh, Hindu Siwa. Hindu. Dan sebenarnya kalau ada Hindu Siwa itu ada lingga juga, cuman lingganya sudah ada di museum. Jadi ini adalah candi Hindu Siwa. Hindu Siwa. Iya, untuk peribadahan umat Hindu di masa lampau. Okay. Candi ini apakah masih digunakan untuk beribadah, Pak? Nah, itu ini kan terjadi ada 2 fase peradaban ya, Adik-adik. Pertama fase di masa lampau itu jelas ini digunakan untuk beribadah, tapi kalau kita melihat langgamnya ini hanya untuk Brahmana. Jadi bukan untuk masyarakatnya khusus Brahmana, karena banyak candi, Dek, di sini. Jadi ada yang khusus juga. Kalau untuk di peradabannya sekarang tidak, Dek, karena kita tahu bahwa di negara kita ini kan umat Hindu minoritas, apalagi di daerah sini tidak ada. Jadi bila pun ada yang untuk beribadah ke sini itu dari luar daerah, misalkan dari Bali, dari Banyuwangi. Kalau dari Boyolali, ini kan maksudnya Boyolali ya, Dek. 1-2 itu aja kan sebulan sekali ndak ibadah ke sini, karena ini langgam untuk beribadahnya udah beda dari masa. Kalau sekarang buat puro, ada puro. Ya, itu untuk Hindu yang sekarang. Kalau ini kan Hindu yang masa lampau. Jadi ya mungkin ya kurang apa sih? Kurang sesuai dengan perkembangan agama Hindu yang sekarang, agak selisih gitu aja. Untuk masa pendirian candi ini didirikan tahun berapa, Pak? Ya, kalau jenengan tanya itu ya, Dek, kita tidak bisa menjawab secara tepat bahwa ini didirikan tahun sekian, tidak bisa. Kita hanya bisa mengatakan bahwa diduga. Kata diduga berarti tidak bisa dipastikan, karena kita juga tidak punya bukti empiris. Jadi kita masih menggunakan kata diduga. Lah ini candi ini diduga tahun 750 Masehi sampai 800 Masehi, antara itu. Itu diduga. Kalau kita perdalam lagi mungkin kesulitan, Adik-adik. Kita menduga itu karena di masa-masa tahun itu situs yang ada di daerah Jawa Tengah ini dikelompokkan ke Mataram Hindu, Mataram kuno. Jadi di tahun-tahun itu sampai tahun 900.
kalau jenengan tanya lagi sebenarnya, nah ini sampai sekarang tidak ada penelitian karbon dating itu tidak ada, Dek. Jadi tidak tahu ini tahun berapanya, tidak tahu. Kalau misalkan bisa jadi sebelum Masehi pun ya bisa. Karena tidak ada bukti empirisnya. Oh, Iya, jadi kita kelompokkan dulu ya, Dek, itu di tahun 750 Masehi sampai 800 Masehi pada masa kerajaan Medang. Medang itu peralihan Mataram Hindu awal-awal itu Medang namanya. Iya. Medang bukan Medang Kamulan. Medang Kamulan lebih dulu lagi. Medang itu pada masa Raja Sanjaya, masa-masanya itu. Tapi kalau kita merunut lagi ya belum tentu juga, itu hanya pengelompokan. Kita tidak punya bukti empiris atau otentiknya untuk apa ya, Dek, untuk menegaskan bahwa itu tahun sekian ini peninggalan kerajaan sekian, ini tidak bisa, Dek. Belum bisa ya saya. Yeah. Untuk Candi Lawang ini Ya. dari dulu udah seperti ini atau ada yang berubah, Pak? Ya, di Candi Lawang ini dibuka ketika ditemukan ya, Dek, dibuka tanahnya, dikupas, itu kita sudah tahu ada di sini ada 5 bangunan. Makanya tadi saya bilang di sini tuh situs ini sudah bisa dikatakan kompleks karena ada 5 bangunan, yaitu Candi Induk ini yang ada yoninya itu, Dek. Nah, itu Candi Induk. Ini Candi Perwara 1, Perwara 2, Perwara 3, Perwara 4. Jadi ada 5. Ya. Nah, ketika ditemukan sudah itu, cuman untuk susunannya sudah berantakan. Sudah karena bencana alam seperti gempa atau vulkanik Merapi, tidak tahu ya, Dek, itu zaman dahulu sekali, kita juga tidak tahu. Akhirnya kan runtuh semua ini. Nah, terus di tahun 2006 itu ada pemugaran di sini, Adik-adik, tapi baru mendapat 5%. Ya kurang lebih 5% yang ditandai batu, ada tandanya putih-putih seperti ini, nanti didokumentasikan ya, Dek. Itu batu baru yang disusun baru. Jadi ditandai putih-putih itu ada pemugaran, tapi baru 5%. Karena kenapa 5%? Ratnanya atau atap belum selesai. Itu sudah selesai. Sudah tidak ada pemugaran lagi, kecuali nanti di tahun-tahun berikutnya mungkin bisa. Terus untuk yang Candi Perwara lainnya juga masih asli ini, Adik-adik. Masih ditemukan sudah bentuknya sudah berantakan seperti ini. Yeah. Terima kasih, Pak, atas informasinya dan keterangan dari Candi Lawang ini, Pak. Sekian dari saya. Terima kasih, Pak Fajar. Sama-sama, Adik. Itulah tadi pernyataan dari Bapak Fajar selaku warga sekitar tentang Candi Lawang yang berada di Kecamatan Cepogo ini. Sekian dari kami. Terima kasih.